sebuah kesalahan fatal dalam setiap pertandingan dan perlombaan. Allah yang berfirman, amal ibadah itu fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam mengerjakan amal ibadah kebaikan. Dan kesalahan fatal dalam dunia perlombaan dan pertandingan adalah selebrasi sebelum selesai. Selebrasi sebelum selesai biasanya dibayar mahal dengan sebuah kekalahan yang sangat menyakitkan. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an dalam kitab Syu'abil Iman beliau menyatakan bahwa seekor kuda pacu jika sudah mendekati garis finish ia akan memacu kecepatannya, mengerahkan seluruh tenaga untuk meraih sebuah kemenangan. Tidak ada kuda pacu yang melambatkan kecepatannya ketika semakin dekat dengan garis finish. Apalagi berhenti. Dan kalau antum pernah lihat pacuan kuda, fenomena ini berlaku untuk setiap kuda. Baik kuda yang memimpin jalannya perlombaan maupun kuda-kuda yang berada di posisi terbelakang. Mereka berusaha memacu kecepatan maksimal mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tidak ada yang berhenti, hadirin. Tidak ada yang memperlambat. Termasuk yang berada di posisi paling belakang. Ia tidak berpikir mentang-mentang saya paling belakang, lalu saya santai-santai saja. Tidak. Mereka akan berlari. Dan terus berlari. Sesuai dengan kecepatan yang Allah berikan kepada mereka. Lalu hasil latihan mereka selama ini hadirin, jangan sampai seekor kuda lebih cerdas daripada Anda. Jangan sampai seekor kuda lebih cerdas daripada saya dan antum. Hadirin malam 29. Betul. Nama-nama besar seperti Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Umar,
Ibnu, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Muawiyah, Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab menyatakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Tapi malam 29 adalah malam yang sangat emosional, hadirin. Malam ke-29 adalah malam yang punya keunikan tersendiri. Karena begitu seorang hamba masuk di malam 29, maka kedua matanya sudah bisa melihat garis finish di hadapannya. Hadirin, malam ini adalah partai finalnya. Final malam ganjil adalah malam ini, hadirin. Kesempatan terakhir kita mengamalkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taharraw lailatal qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan adalah malam ini. Saat jam menunjukkan 04.35 atau 36 menit, tidak ada lagi malam ganjil. Semua malam itu telah usai. Dan jika esok sore hilal terlihat, maka tidak ada lagi malam di bulan Ramadan. Tidak ada lagi malam di bulan Ramadan. Semuanya berakhir di malam ini. Ini malam sangat emosional, hadirin. Hanya orang-orang yang bertakwa tahu keutamaan malam ini. Malam ini adalah parameter. Innamal a'malu bil khawatim adalah malam ini, hadirin. Dan esok malam kalau kita diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amal itu tergantung hasil akhir. Tergantung finish akhir, tergantung lap terakhir. Tidak ada lagi malam setelah fajar beberapa jam kemudian. Hadirin, kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan di partai final, hadirin. Antum yang hobi olahraga, antum bisa lihat sebuah kesebelasan yang kalah di sebuah pertandingan penyisihan grup, timnya dibantai 4 atau 5-0. Ada air mata di wajah-wajah mereka? Enggak ada. Mereka malu, ya. Mereka tertunduk lesu, ya. Tapi menangis, terkapar. Lalu pandang mereka menatap dengan kehampaan
Enggak hadirin. Karena babak penyisihan. Tapi kalah 1-0 di partai final, hadirin. Ceritanya beda. Pemain-pemain papan atas dengan mental-mental baja itu terjatuh lunglai. Laki-laki atletis itu mulai menyucurkan air matanya. Karena kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan di partai final. Dan malam ini finalnya malam-malam ganjil jamaah. Dan kalau hilal terlihat tak sore nanti, maka ini adalah finalnya malam-malam Ramadan. Hadirin, jangan kalah di malam ini. Kalau harus jatuh, jangan jatuh di lap terakhir. Kalau harus melakukan blunder, jangan blunder di menit 80, 81, 82, 83, sampai menit 90, lalu wasit meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Karena blunder di detik-detik itu adalah kekalahan. Kalau harus ketiduran, jangan ketiduran di malam ini. Kalau Anda nggak bisa nahan lisan Anda untuk ngobrol, jangan ngobrol di malam ini. Ini partai terakhir. Hadirin yang Allah muliakan. Di malam ini kita harus angkat lagi ingatan kita tentang doa malaikat Jibril. Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha falam yukfar lah. Celaka seseorang. Celaka seseorang. Yang memasuki bulan Ramadan. Lalu ia jalani hari-hari itu di bulan suci Ramadan. Lalu begitu Ramadan berakhir, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka dia. Lalu Nabi SAW, manusia terbaik ini, manusia yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebutkan amin. Ya Allah, kabulkan doa malaikat Jibril tersebut. Sosok yang selama ini selalu memberikan uzur kepada para pendosa. Sampai ketika beliau terluka saja, kalimat yang meluncur dari lisan beliau adalah Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kesalahan kaumku. Mungkin saja mereka tidak mengetahui. Tapi untuk doa yang satu ini, amin. Hadirin, jarak kita dengan doa ini hanya hitungan jam. Kalau hilal terlihat, maka maghrib esok hari semua berakhir. Dan jika sampai maghrib esok hari dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah, celaka kita, celaka kita, celaka kita. Dan baginda Rasul mengatakan, amin, celakakan dia ya Allah. Lalu Anda tidur malam hari ini. Lalu Anda masih ngobrol malam hari ini. Lalu Anda masih bisa tertawa. Hadirin, jika seorang kiai yang paling zuhud di Jakarta nyumpahin kita, Anda masih bisa tersenyum. Ini kiai doanya diijabah sama Allah. Banyak kejadian. Lalu dia sumpahin kita. Anda masih bisa ketawa lepas. Yang berdoa malaikat Jibril jamaah.
lalu yang mengamini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu kita bisa jadi hanya sampai maghrib besok hari. Kecuali kalau kita diberikan bonus oleh Allah. Hadirin yang Allah muliakan. Ini malam istimewa. Jangan sampai kalah di malam ini. Jangan ada miss di malam ini. Hadirin yang Allah muliakan. Berbicara tentang Lailatul Qadar. Berbicara tentang Lailatul Qadar. Ketika kita sudah berada di malam ke-29, jam 10 lewat 39 menit detik ini, maka kemungkinannya hanya dua, hadirin. Kemungkinannya hanya dua. Kemungkinan yang pertama, Lailatul Qadar belum turun di tengah-tengah kita. Lailatul Qadar belum turun di tengah-tengah kita. Dan kemungkinan yang kedua, malam itu sudah turun. Bisa jadi di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 kemarin. Atau malam-malam genap. Sebagaimana yang dijelaskan sebagian para ulama dan jamaah. Mari kita bedah dua kemungkinan ini dengan singkat. Adapun kemungkinan yang pertama, malam itu belum turun. Maka kemungkinan besarnya malam ini. Apa jaminan malam Lailatul Qadar telah turun di malam-malam yang lalu? Siapa yang bisa pastikan? Tidak ada yang bisa pastikan. Hadirin, jangan kepedean. Bisa jadi ia jatuh pada malam ini. Dan Allah jika Allah kasih bonus hilal tidak terlihat, bisa jadi salah satu hikmahnya Ramadan 30 hari karena malam yang terlengkap dalam tahun ini di malam 30. Nabi yang bersabda, taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di Ramadan. Bukankah 29-30 adalah bagian dari 10 malam terakhir? Taharrau Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di Ramadan. Bukankah malam ini bagian dari hadis tersebut, hadirin? Mana iman terhadap hadis itu? Mana keyakinan kepada Nabi SAW? Mana semangat mengikuti sunnah Rasul SAW? Ketika Aisyah mengatakan, "Idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahla." Jika masuk 10 malam terakhir, bukankah malam 29, malam 30 adalah 10 malam terakhir? Shadda mi'zarahu. Maka beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Wa ahya lailahu, dan beliau hidupkan malam-malamnya. Mana ada redaksi mengobrol jemaah sekalian? Mana ada redaksi ketiduran? Shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahla. Peluang
turunnya Lailatul Qadar pada malam ini tidak kecil. Tidak kecil. Hadirin yang Allah muliakan. Sebuah kesalahan fatal dalam setiap pertandingan dan perlombaan. Allah yang berfirman, amal ibadah itu fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam mengerjakan amal ibadah kebaikan. Dan kesalahan fatal dalam dunia perlombaan dan pertandingan adalah selebrasi sebelum selesai. Selebrasi sebelum selesai biasanya dibayar mahal dengan sebuah kekalahan yang sangat menyakitkan. Dan orang-orang yang menghilang setelah malam 27 dan menghabiskan 28, 29, 30 dengan tertawa dan santai, mereka adalah orang-orang yang selebrasi sebelum berakhir. Dan itulah permainan syaitan. Nanti kita sebutkan. Hadirin, kita akan menyesal semenyesal-menyesalnya pada hari kiamat jika ternyata Ramadan 1440 Lailatul Qadarnya di malam 29. Lalu kita nggak maksimalkan malam ini. Kita akan menyesal pada hari kiamat nanti jika ternyata Lailatul Qadar di Ramadan 1440 adalah di malam 30. Sengaja Allah kasih bonus karena Lailatul Qadarnya belum datang. Apa sulitnya bagi Allah? Bisa jadi strateginya demikian. Allahu a'lam bissawab. Makanya Nabi minta sapu bersih, sapu bersih, sapu bersih. Dan jangan selebrasi sebelum pertandingan berakhir. Titik kritikal dan krisis di sebuah pertandingan adalah menit ke-80 ke atas. Begitu tim lengah, dia akan kalah di pertandingan tersebut. Hadirin malam 29. Dan orang yang gagal di 9.30, apa uzurnya di hadapan Allah? Esok cuti bersama jamaah. Jakarta kosong. Aktivitas hampir bisa dipastikan tidak ada. Bank-bank tutup. Kita mau nyari makan susah. Lalu Anda tidak menghidupkan malam ini. Oke, ketika kita miss di hari-hari pertama, alasannya kerja, alasannya apa alasannya di malam-malam ini? Itu kemungkinan yang pertama jamaah. Kemungkinan yang kedua, Lailatul Qadar sudah jatuh. Bisa di malam 21, bisa malam 22, bisa malam 23, bisa malam 27, atau bisa malam 28. Hadirin. Para ulama menyatakan, dan dengan keterbatasan ilmu saya belum tahu ada khilaf dalam masalah ini. Mereka mengatakan, ciri-ciri utama orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang semangat ibadahnya terjaga dan istiqomah setelah mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan mereka mengatakan, ba'da Ramadan dia akan menjadi pribadi yang soleh atau soleh dan istiqomah dari sana. Tidak ada satupun ulama membantah statement ini. Semua sepakat. Ciri utama orang yang mendapatkan Lailatul Qadar setelah ia dapatkan semangat dia ibadah dan keistiqomahan ibadahnya terjaga. Maka jamaah,
apabila Lailatul Qadar jatuh di malam 27 kemarin, sesuai dengan prediksi Ubay Ibnu Umar Ibnu Abbas dan yang lain radhiyallahu taala anhum. Lalu kita iktikaf, kita qiyamul lail dari ba'da isya sampai subuh, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW. Kita tahu hadisnya dan sudah sempat kita bahas di majelis ini. Bahwa Nabi SAW di malam 23 memimpin qiyamul lail atau taraweh dari ba'da isya sampai sepertiga malam. Lalu malam ke-25 dari ba'da isya sampai tengah malam. Lalu di malam ke-27 dari ba'da isya sampai subuh atau sampai sahur. Anggaplah Lailatul Qadar jatuh pada malam 27 di Ramadan tahun ini. Lalu kita qiyamul lail dari ba'da isya sampai subuh. Lalu ketika qunut witir kita menangis terseduh-seduh. Namun malam 28 kita menghilang, 29 kita menghilang, 30 kita menghilang. Ulama mengatakan tidak dapat Lailatul Qadar. Tidak dapat Lailatul Qadar. Walaupun Lailatul Qadar jatuh pada malam tersebut. Kenapa demikian? Karena ini bukan hanya tentang kuantitas beribadah. Tidak ada sejarahnya orang berhenti setelah mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan ulama mengatakan ciri utama adalah istiqomah pasca Ramadan. Ini dia, Ramadan belum selesai nggak istiqomah. Lalu bagaimana mungkin dia dapat Lailatul Qadar? Ramadan belum selesai hadirin. Masih ada 28, masih 29, masih malam 30. Ramadan belum selesai, lalu Anda nggak istiqomah. Hadirin, nama-nama besar itu memang mengatakan Lailatul Qadar jatuh di malam 27. Ubay bin Ka'ab sekali lagi, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Hudzaifah, Umar bin Khattab, Muawiyah. Tapi lihat praktek mereka. Adakah mereka hanya ibadah di malam 27 saja? Tidak ada. Riwayat mana yang mengatakan demikian? Bahwa Umar hanya beribadah di malam 27 karena beliau yakin bahwa Lailatul Qadar jatuh di malam 27. Hudzaifah bin Yaman, gelar beliau sahibus sirri Nabi SAW. Pemegang rahasia-rahasia Nabi SAW. Nama-nama orang munafik, listnya Nabi berikan kepada Hudzaifah bin Yaman. Apa yang orang nggak tahu, beliau tahu. Dan beliau mengatakan Lailatul Qadar malam 27. Tapi apakah dengan kehebatan beliau seperti itu, beliau menghilang di malam 28, beliau menghilang di malam 29 dan 30? Gak ada hadirin. Sedangkan kita, bukan Umar, bukan Hudzaifah, bukan Ibnu Umar, bukan Ibnu Abbas, gak dijamin masuk surga. Lalu nyomot fatwa mereka, lalu menghilang di malam 28, menghilang malam 29, ketiduran di malam 30, jangan bermimpi dapat Lailatul Qadar. Wong Ramadan belum selesai saja Anda sudah menghilang. Ramadan belum selesai kita udah lemas beribadah. Hadirin, Allah mengatakan tentang Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quranul Karim di malam yang penuh dengan keberkahan. Keberkahannya, bobotnya lebih daripada 1000 bulan. Tidak mungkin H+1 orang yang mendapatkannya langsung lobet tuh nggak mungkin jamaah. Nggak mungkin H+2 orang mendapatkannya langsung lobet. Gak ada. Semuanya istiqomah, 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 istiqomah. Maka kalau Lailatul Qadar sudah jatuh dalam kehidupan kita, tidak ada alasan kita tidak menghidupkan malam ini atau esok malam. Karena malam ini dan esok malam adalah pembuktian apakah kita mendapatkan atau tidak Lailatul Qadar. Pembuktian. Barang siapa yang mengendur, apalagi menghilang di malam-malam ini,
maka tangisi dirinya, dia gagal mendapatkan Lailatul Qadar pada tahun ini. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, man hurima khairahu, man hurima khairaha faqad hurim al khairu kullah. Barang siapa yang gagal mendapatkan Lailatul Qadar, dia kemungkinan besar akan gagal di dunia dan di akhirat. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Barang siapa yang gagal dapat Lailatul Qadar, kemungkinan besar dia akan gagal di dunia maupun di akhirat. Dan tidak ada yang gagal kecuali pecundang. Hadirin, malam ini, jangan kalah di partai final. Jangan kalah di partai final. Tidak ada alasan untuk tidak berpacu di malam ini. Dan esok malam jika Allah kasih bonus buat kita. Karena bisa jadi Lailatul Qadar jatuh pada malam ini. Atau esok malam jika Allah kasih bonus. Atau 2 malam terakhir ini adalah pembuktian kita dapat apa tidaknya kita pada Ramadan 1440 Hijriah. Poin yang berikutnya jemaah. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada kita dalam kitabnya At-Tabsirah. Di detik-detik seperti ini, di detik-detik terakhir Ramadan, apa kata beliau? Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, inna syahra Ramadana qad azima ala rahil. Sesungguhnya bulan suci Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Walam yabqa minhu illal qalil. Dan yang tersisa hanya detik-detik terakhir saja. Hanya sedikit. Hanya malam ini. Lalu esok. Sedangkan lusa tentatif, hadirin. Faman kana minkum ahsana fihi fa'alaihi tamam. Barang siapa di antara kalian yang berhasil menyambut Ramadan dengan baik, lalu mengisi hari-harinya dengan ibadah, maka sempurnakan di hari-hari atau detik-detik ini. Pertahankan grafik seperti itu. Waman qassar, dan barang siapa yang lalai dalam menyambutnya, maka pastikan dia melakukan yang terbaik saat berpisah dengan Ramadan. Barang siapa
lalai di hari-hari pertama, yang berapa kali ketinggalan taraweh, yang menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang sia-sia, yang dirinya puasa tapi dia tidak bisa puasakan matanya, tidak bisa puasakan lisannya, tidak bisa puasakan pendengarannya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Imam Ibnu Jauzi, buat perpisahan yang indah dengan Ramadan. Buat perpisahan yang indah dengan Ramadan. Kalau kita tidak bisa membuat acara penyambutan yang berkesan, buat acara perpisahan yang menyentuh. Dan perpisahannya adalah malam ini, hadirin. Esok. Dan esok malam kalau Allah kasih bonus buat kita. Hadirin. Harapan itu masih ada. Allah nggak pernah jahat sama kita. Kita yang selalu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berandai sejenak, hadirin. Andai saja Lailatul Qadar sudah berlalu dan di malam itu kita ketiduran. Siapa yang gak pernah ketiduran di 10 malam ini? Dan di malam itu kita gak taraweh atau kita gak tahajud. Di malam itu kita taraweh tapi kita tidak khusyuk dalam taraweh. Hadirin, itu bukan kartu mati. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Hadirin, Allah mengatakan kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Dia bertobat pada malam hari ini. Ramadan, kalau konteksnya malam ini, Lailatul Qadar sudah datang, sudah jatuh. Dan malam itu kita miss. Malam itu kita ketiduran. Malam itu kita ngobrol. Malam itu kita sibuk dengan urusan dunia. Malam itu kita belum bisa masuk masjid untuk etikaf. Kita masuk masjid 22 sampai 30. Ramadan jatuh malam 21. Anda belum ada di masjid. Anda masih rapat. Anda masih ketemu klien di hotel. Dan yang lebih parah, di malam itu Anda maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kartu mati belum. Illa man tab. Kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah. Wa aman. Lalu dia beriman. Wa amila amalan soleha. Dia isi detik-detik itu dengan amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Malam ini dan esok amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Apa yang terjadi, hadirin? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka Allah akan hapus dosa-dosanya yang lalu. Hadirin, hadis ayat ini umum, yang lalu.
Termasuk dosa ketika dia melepaskan Lailatul Qadar. Dosa pada malam Lailatul Qadar. Allah hapuskan, lalu Allah ganti dengan amal soleh. Jatuh di malam 24 atau 23. Di malam 23 kita ngobrol, kita ketawa, kita sibuk dengan dunia. Lalu kita tobat pada malam ini. Malam ini hadirin, kita tobat kepada Allah. Lalu kita isi detik demi detiknya dengan amal soleh. Allah akan hapus kesalahan itu. Lalu bukan hanya Allah hapus, Allah ganti. Dengan hasanat, dengan kebaikan, dengan pahala. Maka dia kembali dapat Lailatul Qadar. Hadirin, di dunia olahraga tuh ada istilah gol mereka mengembalikan mereka ke pertandingan. Seharusnya mereka udah tamat, tapi ketika buat gol di waktu yang tepat, maka gol itu mengembalikan sebuah tim ke jalur pertandingan. Jika ada yang miss di antara kita, buat gol hadirin di malam ini. Sehingga antum kembali masuk ke pertandingan yang sesungguhnya. Itu kan dikatakan orang. Kita taubat pada malam ini. Kita beramal soleh. Amal soleh kita menghapus kesalahan kita yang lalu. Lalu Allah ganti dengan kebaikan. Maka kita mendapatkan Lailatul Qadar. Yang seharusnya sudah kita lepas. Allah Ghafurur Rahim hadirin. Makanya keterlaluan kalau tetap nggak dapat Lailatul Qadar. Makanya Nabi katakan sampai nggak dapat juga, kemungkinan besar dia akan celaka dunia akhirat. Hadirin yang Allah muliakan. Tapi syaitan tidak ingin kita berhasil. Dan syaitan akan all out di detik-detik ini. Karena syaitan tahu ini malam terakhir. Dalam sebuah riwayat, ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal akan meninggal dunia sebelum sakratul maut, beliau masih bisa diajak berkomunikasi pada saat itu. Maka syaitan datang ke Imam Ahmad. Hari wafatnya beliau, jamaah. Lalu apa kata syaitan ke Imam Ahmad? Kata syaitan yang berwujud manusia, ingin menggoda Imam Ahmad di detik-detik terakhir agar Imam Ahmad tersungkur di hari terakhir hidup beliau. Kata syaitan, selamat wahai Imam Ahmad. Engkau telah selamat dari syaitan. Ini hari terakhirnya hadirin. Selamat ya Imam Ahmad. Engkau telah berhasil berperang melawan syaitan. Engkau hafal 1 juta hadis Nabi SAW. Engkau bisa istiqomah walaupun pernah di penjara, lalu disiksa dalam penjara. Engkau istiqomah dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala berpuluh-puluhan tahun. Itu menunjukkan engkau telah menang melawan syaitan. Apa kata Imam Ahmad hadirin? Lama belum. Kemenangan itu kalau saya bisa istiqomah sampai roh berpisah dengan jasad saya. Kita belum selamat jamaah di Ramadan tahun ini. Kita akan sukses jika kita husnul khotimah
begitu Ramadan berakhir. Tapi syaitan ingin menggoda kita. Malam 27 sudah lewat. Udah gak usah semangat ibadah. Udah santai aja. Tetangga juga udah pada mudik. Masjid udah gak terlalu rame. Insya Allah kalau malam 27 Lailatul Qadar kan udah 1000 bulan. Udah 83 tahun. Ya tidur-tidur 2-3 malam sih gak ada masalah. Kan lo udah dapat 83 tahun. Terus digoda diri. Itu jebakan Batman jamaah sekalian. Karena syaitan tahu benar aturan mainnya. Ini belum selesai. Dia ingin membuat kita tersungkur malam hari ini. Dia ingin buat kita tersungkur esok malam kalau Allah kasih bonus. Jangan terjebak, jangan terjebak. Dia pengen kita tidur malam ini. Dia pengen doa yang kita baca malam ini adalah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bukan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadirin bola di tangan antum. Bola di tangan antum. Ini malam terakhir hadirin. Kalau harus terjatuh, jangan jatuh di lap terakhir. Kalau harus melakukan blunder, jangan blunder di menit ke-80. Hadirin gak lama hadirin. Sekarang sudah jam 11:10. Beberapa menit ke depan kajian berakhir. Lalu kita hanya punya waktu mungkin jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. 4 jam 35 menit saja. Lalu malam ini berakhir. Dan bisa jadi malam di Ramadan ikut berakhir. Lalu belum tentu kita akan mendapatkan momen-momen ini tahun depan. Hadirin, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Malam ini hadirin sekalian, setelah kajian ini berakhir, coba tanya diri kita, kalau ini malam Ramadan terakhir saya, dalam hidup saya, apa yang ingin saya minta kepada Allah? Apa yang ingin saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala jika malam ini bukan hanya malam terakhir di Ramadan 1440, tapi ini malam Ramadan terakhir kita dalam hidup kita. Apa yang ingin kita minta? Apa yang ingin kita minta? Ingat dosa-dosa kita jamaah. Dosa-dosa yang segunung itu. Dosa-dosa tidak sholat hadirin. Dosa-dosa gak puasa bertahun-tahun. Hadirin. Kalau kita hanya punya 4,5 jam, apa yang mau kita lakukan? 4,5 jam untuk membayar puluhan tahun hidup dengan lumpur dosa-dosa itu. Lalu kita masih sempat berpikir untuk tidur 4,5 jam. 4,5 jam. Al-Imam Ibnul Qayyim hadirin mengatakan, kalau Anda punya banyak keinginan, tapi Anda nggak punya waktu yang luang, sedangkan keinginan-keinginan itu sudah menghimpit dada Anda untuk diungkapkan kepada Allah, maka perbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah ampuni Anda, seluruh hajat Anda akan dipenuhi oleh Allah. Umar bin Abdul Aziz
di penghujung Ramadan menginstruksikan para rakyat beliau untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika malam ini adalah malam Ramadan terakhir kita dalam hidup kita, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan kita lalu baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu mainkan emosi itu, hadir. Nikmati malam ini, nikmati. Sebagaimana seseorang menikmati pelukan terakhir dengan kekasihnya di sebuah bandara sebelum ia akan take off dibawa oleh sebuah pesawat angkasa. Hadirin, malam ini indah bagi orang yang punya iman, bagi orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dosa, hadirin. Ingat zina yang mungkin kita pernah lakukan. Ingat berapa liter minuman keras yang sudah berada di dalam diri kita. Yang kalau itu nggak diampuni, perut kita akan dibakar sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat gibahan-gibahan kita kepada orang lain. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah Anda senang memakan bangkai saudara Anda yang Anda benci tersebut? Dalam riwayat Ibnu Abbas, memakan bangkai itu real, bukan kiasan. Karena pada hari kiamat nanti, Allah akan sediakan bangkai sesuai dengan berapa jumlah orang yang kita gibahi di dunia. Kalau dalam hidup kita selama puluhan tahun ini, kita hanya menggibah 2 orang, dan itu mustahil, 2 orang, maka 2 bangkai manusia di hadapan kita. Dan Allah tidak akan izinkan kita beranjak sampai kita habisi 2 bangkai tersebut. Kita disuruh makan ginjalnya, hadirin. Kita disuruh mengunyah usus 12 jarinya. Kita disuruh menelan duburnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Minta ampun sama Allah Jalla wa'ala. Ini malamnya jamaah, ini malamnya. Ini malam ganjil terakhir. Hadirin yang dirahmati, malam ini perbanyak doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta ampun kepada Allah untuk diri kita. Malam ini, kalau ini Ramadan terakhir kita, doakan orang tua kita jamaah. Doakan ayah kita, doakan ibu kita. 2 sosok yang gak mendapatkan haknya dari kita selama ini. Gak ada di antara kita yang bisa memenuhi hak orang tua kita. Ibnu Umar jamaah, Ibnu Umar ketika ditanya oleh seseorang yang menggendong ibunya, dari Khorasan ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Khorasan, gendong ibu. Antum pernah gendong ibu antum? Ini orang bukan hanya gendong ibu dari Khorasan. Sekilas info, Khorasan ke Mekah berjarak 2.400 kilo. Dan sebagai pembanding, Jakarta Aceh 2.200 kilo. Pernah kita gendong ibu kita 1 kilo aja? Ini orang gendong ibu dari Khorasan sampai Mekah. Begitu tiba di Mekah, ibunya ditawafin, disaihin, sambil digendong.
Lalu begitu tanggal 8 masuk Mina, digendong ibunya ke Mina, hadirin. Tanggal 8 ke tanggal 9, ibunya digendong dibawa ke Arafah. Terus wukuf di Arafah. Begitu terbenam matahari, digendong lagi ibunya ke Musdalifah. Jalan, hadirin, jalan. Bukan pakai kursi roda, jalan gendong. Tidur mereka di Musdalifah. Lalu tanggal 10, dia gendong lagi ibunya, lempar jumroh Aqabah. Dari Musdalifah ke Mina. Lalu dari Mina ke Masjidil Haram. Tawaf lagi gendong ibu. 7 kali putaran. Lalu setelah itu sa'i dari Safa Marwah. Gendong ibu. Lalu setelah itu balik lagi ke Mina. Lalu bermalam di Mina. Tanggal 11, 12, 13. Jumroh, Sugro, Wusto, Aqabah sambil gendong ibu. Begitu semua selesai, datang ke Ibnu Umar, tanya, apakah aku sudah menunaikan hak ibuku? Apa kata Ibnu Umar? La. Walau talqatan wahidatan. Belum. Walaupun rasa sakit pertama ketika kontraksi melahirkan Anda. Allahu Akbar. Kalau ini belum, lalu masihkah kita merasa diri menjadi anak yang berbakti di hadapan mereka? Hadirin, malam terakhir minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doakan orang tua kita, hadirin. Doakan orang tua kita. Khususnya yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Allahu Akbar. Beliau udah gak bisa ruku, hadirin, malam ini. Beliau udah gak bisa sujud malam hari ini. Beliau gak bisa mengatakan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi Anda bisa kan? Kita bisa. Tapi kita milih tidur. Padahal dulu waktu kita sakit, orang tua kita gak tidur, jamaah. Sekarang beliau butuh doa dari kita. Butuh sujud-sujud kita. Butuh ruku kita. Lalu kita gak peduli sama mereka. Hadirin. Mereka all out untuk kita, tapi kita melupakan mereka. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan seseorang. Beliau itu all out sama ibunya. Beliau dikasih rizki oleh Allah. Ibunya minta apa aja, secara tersirat dipenuhi sama beliau. Gaji pertamanya beliau serahkan 100% untuk ibunya. 100%. Lalu ibunya berharap merenovasi kamar mandi, beliau renovasi. Ibunya ingin merenovasi rumah, beliau renovasi rumah itu. Beliau belikan rumah buat ibunya. Semua kebutuhan ibunya beliau beliin. Sekarang ibunya udah meninggal. Antum tahu apa yang beliau katakan ke saya? Dengan mata yang berkaca beliau katakan, saya nyesel, senyesal-nyesalnya Pak Ustadz. Kalau saya dikasih kesempatan kembali ke waktu ibu saya masih hidup, saya akan kasih semua harta saya buat beliau. Hadirin, ini anak udah berusaha berbakti. Semua apa yang orang tuanya mau dibeliin. Rumah dikasih, segala macam dikasih. Itu aja masih nyesal. Kalau saya bisa balik punya mesin waktu, saya mau kasih semuanya buat beliau. Semuanya. Kenapa? Ibu saya nggak hitung-hitungan Pak Ustadz. Ibu saya nggak hitung-hitungan. Beliau terus bercerita tentang ibunya. Kata beliau, waktu beliau kuliah dulu,
Lalu beliau ada sebuah penelitian di lab kampus tersebut. Beliau gagal atau beliau belum berhasil menyelesaikan research itu selama berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Coba nggak berhasil, coba nggak berhasil, coba nggak berhasil. Coba nggak berhasil. Sampai saya mau nyerah pada saat itu Ustadz. Ustadz tahu tiba-tiba di tengah keheningan dan rasa galau yang berkecamuk di dalam diri saya, ada sosok yang membuka pintu lab dan ternyata itu ibu saya. Ibu saya datang dari kampung ke kota kampus saya, lalu masuk ke lab. Lab yang seharusnya steril dari pengunjung atau pihak kecuali orang-orang yang punya kepentingan di sana. Tapi ibunya bisa masuk. Itu kayak mimpi Pak Ustadz. Saya nggak percaya, saya shock. Ibu ada depan saya. Saya nggak pernah undang. Ibu saya jauh dari kampung. Kampusnya di Pulau Jawa, kampungnya di Sumatera. Datang. Lalu saya tanya, ibu kenapa ke sini? Apa kata ibunya hadirin? Kata ibunya, emak ini datang. Emakmu ini datang karena emak mimpi kamu dalam kesulitan hadirin. Emak mimpi kamu dalam kesulitan. Emak datang. Subhanallah. Mimpi hadirin. Mimpi. Kamu dalam kesulitan. Datang hadirin. Kita bukan mimpi. Kita dengar. Ibu kita jatuh. Gak datang hadirin. Ini orang tua mimpi datang. Kita bukan mimpi lagi. Udah jelas nih WA. Ibu sakit. Gak datang. Subhanallah. Lalu gak merasa itu dosa. Lalu di malam-malam ini tidur. Dia gak tahu dia akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Ini ibu. Mimpi. Datang. Sumatera. Jawa. Datang. Kita ditelepon. Gak datang. Oh nanti ya. Insya Allah weekend hadirin. Orang tua tuh gak kenal istilah weekend, weekdays kalau anaknya sakit. Oh. Itu perasaan saya Pak Ustadz, subhanallah. Lalu saya bilang, Bu ibu pulang aja. Enggak, ibu gak akan pulang. Pulang Bu, enggak, ibu gak akan pulang. Akhirnya emak saya Pak Ustadz tidur di lab, nemenin saya. Ustadz tahu kerjanya apa? Kerjanya cuman sholat. Kalau capek istirahat. Itu orang tua tuh hadirin. Tapi kan beliau gak cerita-cerita. Kalau dia sholat doain antum. Beliau gak ngungkit-ngungkit. Kita yang ngungkit-ngungkit. Sholat. Itu tahu gak Pak Ustadz? Dalam seminggu penelitian saya selesai. Seminggu. Ini berbulan-bulan gagal. Ya Allah hadirin, itu kalau ibu udah sujud. Salatu da'awatin mustajabatin nasyakka fihin. Ada 3 doa kata Nabi yang pasti diijabah dan gak diragukan sama sekali. Doa orang tua untuk anaknya. Seminggu selesai. Gak mau pulang emaknya nih. Ya Allah hadirin. Doakan. Baca doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sambil menghadirkan saat-saat kita durhaka sama dia. Hadirin 4,5 jam. 4,5 jam. Minta kepada Allah hadirin. Hadirin tobat kepada Allah, taubatan nasuha.
dan nikmati detik-detik malam ini. Demi Allah, taubat itu nikmat jamaah. Taubat itu nikmat. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 3 hadirin. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanah. Beristighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah. Niscaya Allah akan kasih kenikmatan dalam hidup Anda. Kehidupan yang baik. Numatti'kum mata'an hasanah. Sebagian ulama mengatakan ayat ini dalil bahwa taubat itu memiliki sensasi yang luar biasa. Makanya Nabi mengatakan sekali lagi, dan saya tidak bosan-bosan ulang ini. Nabi mengatakan kepada Ka'ab bahwa hari pertaubatan beliau adalah hari terindah dalam hidup beliau. Oh hadirin. Hari terindah. Tapi taubat yang benar. Taubat yang mengeluarkan seluruh emosi kita di dalam diri kita. Hadirin, waktu kita cuma 4,5 jam. 4,5 jam. Dan bisa jadi ini adalah malam terakhir di Ramadan kali ini. 4,5 jam. Saya mau tanya sama antum. Kalau 4,5 jam ini kita ingin selesaikan khataman kita. Sedangkan khataman kita baru sampai juz ke-10, juz ke-11, juz ke-12. Kapan selesainya hadirin? 4,5 jam. Kalau 4,5 jam ini kita pakai untuk amal ibadah yang lain, kemungkinan gak cukup. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim, isi dengan istighfar. Hadirin, kalau ini malam terakhir kita dengan Ramadan, menangislah. Menangislah. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, an-nadamu taubah. Penyesalan adalah taubat. Inti dari taubat bukan semata-mata baca astagfirullah wa atubu ilaih. Walaupun kalimat itu sangat tinggi nilainya. Tapi kalau hanya dengan lisan, inti taubat bukan salat sunat taubat. Salat sunat bagus, itu penyempurna. Inti dari taubat dijelaskan Nabi SAW, an-nadam. Penyesalan. Makanya sebagian para ulama salaf mengatakan at-taubatu dumu'. Inti dari taubat adalah Anda menangisi dosa-dosa Anda. Menangislah hadirin sekalian. Itu bukan perintah saya. Itu perintah Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis targhib wa tarhib, ubuku, menangislah kalian. Fa in lam tajidu buka fatabaku. Kalau Anda tidak mampu menangis, paksa diri Anda menangis. Paksa. Hati yang keras itu terkadang harus dipaksa biar luluh hadirin. Nikmati malam ini. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta surga jamaah sekalian. Lalu berlindung dari siksa api neraka. Hadirin yang Allah muliakan.
dosa-dosa kita banyak. Dan sekali lagi, doakan orang tua. Khususnya yang telah tiada. Karena setidaknya kita beruntung. Orang tua kita meninggal dalam kondisi muslim. Di luar sana banyak orang-orang yang lebih soleh dari kita, lebih alim dari kita, tapi nggak bisa doain orang tuanya yang sudah meninggal. Kenapa? Orang tuanya meninggal dalam kondisi kafir, jamaah. Orang tuanya meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Allah. Dan saya lihat sendiri wajah-wajah galau mereka. Sebagian mengatakan, dan beliau talibul ilm, beliau belajar agama. Beliau katakan, selama saya belajar agama, saya belum pernah merasa sementok ini dalam hidup saya. Kenapa? Saya nggak bisa doain orang tua. Lalu dia bilang, bersyukurlah Anda, bersyukurlah Anda, bersyukurlah Anda. Ketika orang tua Anda masih ada. Atau wafat dalam kondisi muslim. Sehingga kapan saja Anda bisa doakan mereka. Minta kepada Allah jemaah. Manfaatkan hari-hari ini. Dan malam ini akan berlari dengan cepat. Malam ini gak lama. Hanya 4,5 jam sampai 5 jam saja. Jangan sampai kuda pacu lebih cerdas daripada kita. Hadirin, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau zat yang maha pengampun dan menyukai segala bentuk ampunan. Maka ampunilah dosa-dosa kita semua. Perjuangkan malam ini. Tidak ada waktu untuk ngantuk pada malam hari ini. Dan begitu ngantuk, ingat dosa. Ingat wajah-wajah tua tersebut. Ingat kekecewaan mereka terhadap kita. Ingat berapa ratus sholat yang kita telah tinggalkan. Ingat berapa tahun kita lepaskan atau kita buka hijab kita. Karena semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah tidak memaafkan kita. Dan ingat, malaikat Jibril mendoakan kecelakaan bagi orang yang dosanya belum dihapuskan oleh Allah. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena saya ingin kita semua menikmati malam ini dengan baik. Kalau kita nggak bisa 1 bulan begadang, 10 harilah begadang. Kalau Anda nggak bisa juga 10 malam begadang, malam ini hadirin, malam ini. Tanyakan diri kita, kalau malam ini, malam terakhir kita dengan Ramadan, apa yang saya ingin minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?